Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita melangkah hari ini, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai di ayatnya yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Ya, puji Tuhan. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan tema, hanya Tuhan penolong yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan sama-sama belajar di ayatnya yang pertama sampai di ayat yang ke-8. Di ayat yang pertama, kepada murid-murid Yesus berkata bahwa mereka itu harus selalu berdoa. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya ada saatnya kita bisa merasa lelah, bisa merasa jemu untuk berdoa. Tapi dalam pembacaan firman Tuhan ini dijelaskan tentang bagaimana seorang janda yang mempunyai permohonan kepada seorang hakim hanya untuk satu perkara. Kita juga mungkin berdoa untuk satu perkara saja, dan hal ini membuat kita merasa capek, merasa jemu. Dan Yesus mengingatkan untuk kita pada saat pagi hari ini, untuk kita tidak jemu-jemu untuk berdoa, untuk selalu datang kepada Tuhan untuk berdoa. Di ayatnya yang kedua dan ketiga, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan memohon supaya hakim ini membela haknya. Wanita ini hanya tahu yang bisa menolong itu hanyalah hakim ini dan tidak ada yang lain. Kita juga harus mempunyai keyakinan bahwa hanya Tuhan saja yang bisa menolong kita dengan sempurna. Apapun yang kita doakan, datanglah hanya kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukannya untuk kita. Di ayatnya yang ketiga, janda ini berada di pihak yang lemah Bapak Ibu Saudara. Namun dia punya satu keyakinan, satu keteguhan hati bahwa hakim ini bisa menolongnya. Ya, kita pun harus punya keteguhan hati bahwa hanya Tuhan saja yang dapat menolong kita. Mungkin orang lain bisa menolong kita Bapak Ibu, tapi tidak seterusnya bisa menolong kita. Tapi ada satu pribadi yang bisa selalu menolong kita, yaitu Tuhan Yesus. Ayatnya yang keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Artinya tidak segera dia membela wanita janda ini. Tuhan juga seringkali seperti itu, di mana ketika kita datang memohon kepada Tuhan, tidak segera pertolongan itu datang. Di waktu itu di mana seolah-olah Tuhan menunda, seolah-olah tidak mendengar, disitulah Tuhan sedang menguji ketekunan kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dikatakan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi Tuhan tidak pernah terlambat di dalam pertolongannya dan tidak terlalu cepat, tetapi tepat pada waktunya, sebab Dia bekerja sesuai dengan waktunya dan menurut kehendaknya. Di ayat yang kelima, hakim ini akhirnya memberikan pembelaan.
Namun bukan dari status dari janda ini, melainkan ketekunan janda ini yang tidak mudah menyerah. Bila kita datang kepada Tuhan terus-menerus, tidak jemu-jemu, maka kita akan menerima jawaban dari Tuhan. Tentunya ada waktunya Tuhan dan tepat pada waktunya Tuhan. Ya, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini terus mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Sehingga dengan alasan itu kita selalu datang kepada Tuhan. Dan itu ada hubungannya dengan iman kita. Ya, kita harus tetap menjaga iman kita kepada Tuhan. Agar ketika Yesus datang kembali, Dia menemukan ada iman di dalam hidup kita. Pertolongan itu datangnya bukan dari manusia, tetapi pertolongan yang sempurna datangnya dari Tuhan. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini biarkanlah terus menolong kita, memampukan kita untuk kita tetap selalu berdoa, memohon kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kasih dan kemurahan yang Tuhan terus limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengar firman Tuhan, kami belajar untuk kami tetap tidak jemu-jemu datang untuk berdoa kepada Tuhan. Karena sumber pertolongan kami itu hanya datangnya daripada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, seluruh permasalahan kami, seluruh kekhawatiran kami, ketidakmampuan kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati juga bangsa kami Indonesia. Tuhan menolong bangsa kami, Tuhan memulihkan bangsa kami, dan biarkanlah kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, pekerjaan Tuhan di GPD ICOTW Temanggung diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dari Bapak Ibu Gembala, staf Gembala, pengerja, semua yang ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Semua jemaat-jemaat COTW Temanggung juga diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan. Apapun yang menjadi permasalahan hidup mereka, Tuhan buka jalan, Tuhan sanggup menolong mereka. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Pagi hari ini kami melangkah dengan iman bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ada di depan kami, menyertai dan menuntun langkah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.